Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Stiani, NIM 20110803727, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang perdagangan. Nah, definisi perdagangan sendiri menurut etimologi yaitu jual beli dan pertukaran, sedangkan menurut terminologi perdagangan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penjual dan pembeli yang dimana itu untuk memperoleh keuntungan. Lalu di dalam Al-Quran sendiri perdagangan ini disebutkan dengan dua kata. Yang pertama itu ada tijaroh. Tijaroh ini disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua itu ada bai'un. Bai'un ini disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Lalu di dalam perdagangan sendiri ada 4 unsur yang mendasarinya. Yang pertama itu ada penjual, yang kedua itu ada pembeli, yang ketiga itu ada sesuatu yang diperjualbelikan, baik itu berupa barang atau jasa, dan yang terakhir itu ada akad. Nah, itu 4 unsur yang mendasari perdagangan. Selanjutnya ada 2 skema dalam perdagangan. Yang pertama itu ada pertukaran, skema pertukaran yang meliputi jual beli, lalu ada ijaroh, lalu ada wadiah. Wadiah ini merupakan titipan. Yang selanjutnya itu ada syaraf. Syaraf ini merupakan jual beli valuta asing. Lalu selanjutnya ada kafalah, ada juga hiwalah. Hiwalah ini merupakan pemindahan utang piutang. Ada juga akad wakalah dan lain sebagainya. Lalu skema yang kedua yaitu pencampuran. Pencampuran ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada mudorobah. Mudorobah ini merupakan akad kerjasama kedua belah pihak, di mana pihak yang satu itu sebagai pemilik modal, sedangkan pihak yang lain itu sebagai pengelola modal dari pihak yang pertama tadi. Lalu selanjutnya itu ada musyarakah. Musyarakah ini merupakan akad jual beli yang kedua belah pihak ini berkontribusi dalam bidang permodalan. Lalu selanjutnya itu ada murabahah. Murabahah ini merupakan akad jual beli, contohnya pada bank dengan nasabah. Nah, bank ini berusaha untuk memenuhi keinginan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nah, apabila barang tersebut sudah didapatkan oleh si bank ini, maka barang tersebut akan dijual kepada nasabah. Nah, dengan harga beli ditambah dengan keuntungan bank yang telah disepakati. Itulah skema-skema dalam perdagangan. Nah, sebenarnya di dalam perdagangan sendiri itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi ada juga yang berorientasi pada asas tolong-menolong, yaitu tabaru. Lalu di dalam Al-Quran ini yang membahas mengenai perdagangan itu adalah pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta saudaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang didasari atas suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Munasabah Quran surat An-Nisa ayat 29 ini terletak pada Quran surat An-Nisa ayat 28 atau ayat sebelumnya. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 28 ini membahas mengenai hukum pernikahan, di mana hukum pernikahan itu pasti yang membutuhkan yang namanya harta, seperti untuk mas kawin. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 ini membahas bagaimana cara mendapatkan harta yang benar, yaitu dengan cara salah satunya adalah dengan perdagangan yang didasari atas dasar suka sama suka. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 ini juga ada kata-kata wala taqtubu anfusakum, yang artinya dan janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Artinya kita sebagai orang yang beriman dilarang mendekati yang namanya maksiat agar kita tidak terjerumus dalam hawa nafsu atau godaan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah tafsir ayat Al-Quran yang membahas mengenai perdagangan. Selanjutnya, tafsir hadis yang membahas mengenai perdagangan itu terletak pada hadis nomor 816 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan goror. Maksud melempar batu di sini adalah dalam perdagangan itu tidak boleh
melebihkan timbangan, dalam artian ini akan merugikan si pembeli tersebut. Nah, sebenarnya dalam perdagangan itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dengan cara-cara yang benar. Dan kalau misalkan itu dilakukan dengan cara yang salah, nah itulah yang tidak diperbolehkan di dalam perdagangan menurut Islam. Nah, contohnya adalah melebihkan timbangan tadi, yang nantinya persediaan atau harga itu akan melonjak naik, dan itulah yang akan merugikan si pembeli tersebut. Nah, maksud dari perkataan di sini adalah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dalam perdagangan itu yang tidak diperbolehkan adalah kecurangan itu tadi. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang perdagangan di sini adalah, dalam mendapatkan harta yang benar itu harus dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dalam syariah Islam, yaitu salah satunya adalah dengan perdagangan yang didasari atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh dikotori dengan melakukan kecurangan tadi, yaitu dengan melebihkan timbangan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang perdagangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.